Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya atas nama Ratri Pramudita dengan NIM D02233321. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang saya gunakan dalam membuat sebuah website portofolio pribadi sebagai tugas proyek ujian tengah semester. Dalam web saya ini terdapat 4 halaman, yaitu halaman home, halaman about, halaman portofolio, dan halaman kontak. Saya akan langsung menjelaskan untuk halaman home-nya, kode yang saya gunakan. Di sini kita memanggil file CSS secara eksternal. Kemudian saya memanggil juga link untuk font awesome, ini untuk icon. Kita masuk di bodinya, yaitu pertama ada header. Di header ini ada di bagian header ini dimulai dengan logo di dalam elemen nav dan daftar tautan home, about us, portfolio, dan kontak. Juga terdapat tombol dengan icon garis mendatar sebanyak 3 turun yang digunakan untuk memunculkan menu pada perangkat kecil mobile melalui fungsi JavaScript toggle menu yang akan menambahkan atau menghapus kelas aktif di elemen navlinks. Kemudian di sini juga ada logo yang ditampilkan menggunakan elemen img dengan atribut src yang menuju ke file logo, serta daftar tautan navigasi diletakkan dalam UL dan dihubungkan dengan bagian berbagai halaman. Kemudian ada bagian konten utama, yaitu header text-nya. Bagian header text ini berisi perkenalan diri dengan tampilan gambar profil di sampingnya, kemudian ada informasi nama, status pendidikan, dan kutipan motivasi. Kemudian ada bagian footer-nya. Bagian footer memberikan informasi hak cipta dan ikon media sosial yang menggunakan ikon dari font awesome. Ikon ini ditautkan ke profil media sosial menggunakan tag A. Kemudian di bagian bawah ada script-nya. Bagian script ini nanti akan yang akan berfungsi jika tampil dalam bentuk mobile. Untuk file CSS yang dipanggil itu yaitu yang ini, dan yang berhubungan itu hanya dari line 2 dan 1 sampai dengan ke baris ke 129 di style CSS ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode yang saya gunakan di halaman about. Di halaman about ini saya memanggil file CSS secara eksternal juga, kemudian saya menggunakan framework yaitu Bootstrap. Dan saya memanggil Google Lapis untuk Poppins-nya. Selanjutnya masuk ke bagian bodinya. Di bagian bodinya ini pertama ada navigasinya. Kita lanjut ke bagian utamanya, yaitu bagian about-nya. Ini ada deskripsi profile. Deskripsi profile ini membuat biodata diri, juga pendidikan. Kemudian selanjutnya ada our story. Our story ini berisi cerita perjalanan yang terbagi dalam elemen span. Teks pendek yang terlihat langsung berada dalam short text, sedangkan full text berisi teks lebih panjang yang bersembunyi. Pengguna dapat mengklik read more untuk membaca seluruh cerita. Kemudian juga ada alasan portofolio. Alasan kenapa saya mengambil web ini. Kemudian ada bagian footer. Kemudian ada 2 script. Script pertama ini untuk membaca bagian yang ada pada full text. Juga bagian untuk menutupnya. Untuk menutup full text atau membuka full text itu. Kemudian script kedua ini untuk membaca toggle menu. Selanjutnya buat halaman ini dia berhubungan dengan file style.css, yaitu mulai dari baris ke 149 sampai dengan baris ke 205. Selanjutnya yaitu untuk halaman portofolio. Di halaman portofolio ini saya memanggil file CSS secara terpisah, namun file CSS-nya beda dengan yang tadi. Di bagian bodinya ada nav-nya. Kemudian kita masuk ke bagian utama dari halaman portofolio ini, yaitu terdapat bagian galeri. Nah, ada filter button. Filter button ini tombol filter yang mengelompokkan gambar ke dalam kategori project, kegiatan, dan friend. Setiap tombol mengaktifkan fungsi filter galeri dengan parameter berbeda untuk menampilkan item galeri sesuai kategori. Kemudian ada item galeri. Setiap item galeri dibungkus dalam elemen galeri item dengan kategori tertentu.
yang mengatur pengelompokan gambar. Kategori ini nantinya diolah dengan JavaScript untuk menentukan apakah gambar ditampilkan atau disembunyikan sesuai pilihan filter. Lalu ada footernya juga. Kemudian ada 2 script yang dipanggil secara internal. Ini script pertama yaitu untuk bagian filter galerinya, kemudian script kedua itu toggle menunya. Selanjutnya itu halaman kontak. Untuk halaman kontak, ada bagian navigasi. Kemudian kita lanjut untuk bagian kontaknya, yaitu diletakkan dalam div kontak. Bagian ini memiliki 2 kolom, yaitu kontak list dan kontak right. Kontak list ini berisi informasi kontak email dan juga nomor handphone dan icon media sosial untuk Facebook dan Instagram. Ini jika ikonnya diklik akan langsung ke profil media sosialnya. Kemudian ada kontak right. Ini berisi formulir kontak dengan input nama, email, dan pesan. Juga terdapat pesan konfirmasi pesan berhasil dikirim yang tampil setelah pengiriman selesai. Lalu ada bagian footernya. Dan di sini kita memanggil file JavaScript secara eksternal. Ini file JavaScript-nya. Jadi di file JavaScript ini bertujuan untuk memvalidasi input pada form kontak sebelum mengirimkannya. Di event listener, validasi input. Jadi mengambil setiap elemen dalam form yang memiliki kelas field untuk memvalidasi dengan memeriksa apakah input kosong. Jika kosong, maka error text di dalam field akan muncul dan menampilkan pesan seperti tolong masukkan nama atau tolong masukkan email. Dan jika kita selalu memasukkan format email, akan muncul tulisan format email salah. Dan jika pesan kosong, akan muncul tulisan tolong masukkan pesan. Dan jika semuanya sesuai, akan muncul pesan dikirim. Kembali ke kontaknya tadi, itu adalah script JavaScript yang eksternal. Kemudian ada script kedua. Script kedua ini untuk toggle menunya. Selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana website saya. Nah, di sini ada logo. Logo ada navbar, home, about us, portofolio, dan kontak. Lalu ada pengenalan diri saya, juga status pendidikan, kemudian foto profil, lalu ada sedikit kata motivasi, dan di bagian footernya ada copyright dan icon media sosial. Lalu di bagian about us, ini ada our story, biodata diri dan pendidikan, serta alasan kenapa memilih web portfolio. Di bagian our story tadi ada read more, jadi jika diklik, dia akan teks yang tersembunyi akan terlihat. Kemudian jika kita klik read less, akan tertutup kembali. Kemudian di portofolio ini ada gambar. Jika kita klik all, maka akan tampil semua. Lalu jika kita pilih berdasarkan kategori project, kegiatan, atau friend. Jika klik kategori project, tampilan yang ini. Jika klik kegiatan akan muncul seperti ini, dan jika klik friend, kategorinya yang ini. Kemudian terakhir ada halaman kontak. Di halaman kontak ini tertera alamat email, nomor telepon, juga icon media sosial yang akan terhubung langsung dengan profil media sosialnya. Nah, di sini jika kita tidak memasukkan apapun, lalu kita klik kirim, akan muncul tolong masukkan nama, tolong masukkan email, tolong masukkan pesan. Nah, jika kita masukkan nama, namun kita masukkan email dengan format yang salah, tapi kita masukkan pesan, maka akan muncul format email salah. Jadi kita harus masukkan email yang benar. Nah, jika ini kirim, pesan berhasil dikirim. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.